Halo para invest bro dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengulik emiten Adaro Energi Tbk. Menurut klasifikasi sektor Bursa Efek Indonesia, Adaro Energi termasuk dalam sektor industri pertambangan. Subsektornya, emiten ini masuk ke subsektor pertambangan batubara. Mari kita mulai dulu dari analisa kualitatif. Baru selanjutnya, kita akan kaitkan aspek kualitatif tersebut dengan analisa kuantitatif Adaro Energi secara lebih mendalam. Perseroan didirikan pada 26 Agustus 2004. Perseroan melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Juli 2008 dengan kode ticker ADRO. Kapitalisasi pasar ADRO per 13 November 2020 ini mencapai 16,3 triliun rupiah. Dengan kepemilikan saham publik sebesar 43,69%. Adaro Energi memiliki model bisnis terintegrasi, yang terdiri dari 8 pilar: Adaro Mining, Adaro Service, Adaro Logistics, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Kita ceritakan satu persatu. Adaro Mining, inilah pilar bisnis inti Adaro Energi Tbk. Produk batubara termal utama Adaro adalah merek dagang Envirocol. Memiliki nilai kalori dari 4.000 sampai 5.000 kilokalori per gram dan kandungan abu dan sulfur yang sangat rendah. Envirocol diklaim mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, dan memberikan alternatif teknis untuk mencapai kinerja pembakaran batu bara yang sangat baik dengan biaya yang lebih rendah. Manajemen Adaro mengklaim bahwa merek ini jadi salah satu bahan bakar padat yang paling ramah lingkungan dan ekonomis. Lokasi utama tambang Adaro Energi terletak di Kalimantan Selatan. Tempat ditambangnya Envirocol, batu bara termal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi juga memiliki aset batu bara metalurgi yang diproduksi oleh Adaro Met Coal Company atau AMC di Kalimantan Tengah dan Timur. Per akhir 2019, sumber daya batu bara metalurgi di dalam konsesi cekungan Maruwai Kalimantan Tengah ini berjumlah 868 juta ton. Dengan cadangan sejumlah 85 juta ton. Tahun lalu, AMC menjual 0,98 juta ton batu bara kepada para pelanggan di Jepang, Indonesia, India, Cina dan Eropa. Kemudian, Adaro juga memiliki tambang batu bara Kestrel di Queensland, Australia. Kestrel adalah tambang bawah tanah, membutuhkan teknik penambangan yang berbeda dari tambang grup Adaro lainnya. Dalam menambang batu bara, Kestrel menggunakan metode longwall. Teknik ini menggunakan mesin serer mekanik untuk mengekstraksi batu bara dari lapisan wajah. Batu bara yang ditambang dipindahkan ke konveyor, yang membawanya ke fasilitas penanganan dan pengolahan batu bara atau disebut CHPP di lokasi penambangan. CHPP kemudian memproses batu bara dengan menghilangkan kotoran, batu, abu, belerang, dan bahan-bahan lain yang tidak diinginkan. Batu bara olahan selanjutnya dimuat menggunakan kereta api ke pelabuhan Gladstone. Walaupun batu bara tetap menjadi DNA perusahaan, Adaro Energi terus mengembangkan bisnis non-batu bara, sehingga mendapatkan dasar penghasilan yang lebih stabil, serta mengimbangi volatilitas sektor batu bara. Adaro Service. Bagian non-pertambangan batu bara Adaro Energi Tbk dimulai dari pilar Adaro Service. Di bawah pilar ini, Adaro memiliki anak-anak perusahaan, mulai dari fungsi eksplorasi sampai dengan fungsi penambangan dan perdagangan batu bara. Melalui anak-anak perusahaan ini, grup Adaro menawarkan beragam jasa pendukung kepada pelanggan di industri pertambangan. Pilar bisnis ini mengkoordinasikan seluruh perusahaan penyedia jasa pertambangan dalam grup Adaro. Berfokus menyediakan layanan pendukung yang berkualitas bagi industri pertambangan, dari eksplorasi, engineering dan teknis, sampai kontrak pertambangan dan pemasaran, serta perdagangan. Pilar ini utamanya melayani perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara grup Adaro, tapi juga tetap melayani perusahaan pihak ketiga. Kontraktor pertambangan pada grup Adaro antara lain, PT Sapta Indra Sejati. Entitas ini menjadi salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Adaro Logistik. PT Adaro Logistik mengelola dan mengkoordinasikan sayap logistik dari rantai pasokan grup Adaro. Operasinya meliputi angkutan tongkang batu bara dan pemuatan kapal, pengerukan dan pemeliharaan alur sungai, dan bongkar muat. Serta operasi pelabuhan di Taboneo maupun pelabuhan PT Indonesia Buk Terminal di Pulau Laut. Adaro Logistik juga memiliki perusahaan galangan kapal, yang menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk seluruh armada Adaro Logistik. Adaro Power. PT Adaro Power memimpin investasi dan langkah strategis grup menuju pembangkitan listrik. Pilar ini dikelola oleh anak-anak perusahaan Adaro Power. PT Tanjung Power Indonesia, salah satu anak perusahaan Adaro Power, berhasil memulai operasi komersial pada tahun 2019. Pembangkit listrik 2x100 MW di Tabalong, Kalimantan Selatan adalah bentuk komitmen Adaro Power dalam mendukung program pemerintah.
Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, pembangkit ini menggunakan teknologi Circulating Fluidized Bed atau CFB untuk mengurangi emisi nitrogen oksida. Ini dicapai berkat temperatur pembakaran yang rendah dan penggunaan kantong filter untuk mengeliminasi emisi abu. PT Bimasena Power Indonesia didirikan pada tahun 2011 untuk membangun PLTU 2x1000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Setelah rampung, pembangkit ini akan menjadi salah satu PLTU pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi boiler ultra supercritical atau disingkat USC. Dalam proses pembakaran, boiler USC membutuhkan lebih sedikit energi. Dengan demikian, pembangkit ini adalah salah satu PLTU paling efisien dan ramah lingkungan yang pernah ada. Konsumsi batu bara dan emisi yang lebih rendah, yang selalu berada di bawah standar emisi yang ditetapkan pemerintah. Pilar Adaro Power pun ikut berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan. Adaro Power telah memasang proyek energi terbarukan pertamanya, yaitu panel surya berkapasitas 130 kW peak atau KWP, yang terpasang di atap di fasilitas pemrosesan batu bara dan pemuatan tongkang di Klanis, Kalimantan Tengah. Harapannya, panel surya ini akan menghasilkan 125.000 kWh per tahun. Sebagai perbandingan, jika Anda menghabiskan biaya listrik bulanan sebesar Rp600.000 pada rumah tinggal dengan golongan daya listrik 1300 watt, artinya Anda hanya mengonsumsi sekitar 4.800 kWh per tahun. Jadi, fasilitas pemrosesan dan pemuatan tongkang Adro di Klanis ini membutuhkan energi listrik panel surya setara dengan konsumsi 26 rumah. Adaro Land. Pilar Adaro Land didirikan untuk mengelola aset pertanahan, properti dan aset lainnya, pengembangan dan konstruksi infrastruktur pendukung, rehabilitasi dan reklamasi lahan, serta pengelolaan hutan. Adaro Land juga memiliki anak perusahaan yang memiliki izin pengelolaan hutan. Tugasnya adalah restorasi ekosistem dengan tujuan meningkatkan penyerapan karbon. Adaro Water. Di bawah pilar ini, PT Adaro Tirta Mandiri dan anak perusahaannya, PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan, mendiversifikasi bisnis grup Adaro ke bidang pengolahan air baku, pengolahan air limbah, pengelolaan air tak berekening, dan layanan solusi air. Grup Adaro Water memiliki dan mengoperasikan fasilitas air minum berkapasitas lebih dari 1.200 liter per detik melalui anak-anak perusahaan di Banjarbaru, Sampit, dan Gresik. Adaro Water berencana untuk memasuki bisnis lainnya yang terkait dengan air, serta akan menerapkan teknologi baru, seperti pengelolaan non-revenue water, pengelolaan air limbah, pengelolaan air layak minum, dan pendauran air. Adaro Capital. Pilar bisnis Adaro Capital didirikan untuk mengoptimalkan keuangan grup melalui investasi dalam instrumen keuangan dan non-keuangan. Adaro Capital bertindak sebagai kendaraan grup Adaro untuk menangkap peluang investasi. Salah satu investasi yang telah dilakukan adalah akuisisi tambang batubara Kestrel tahun 2018 lalu. Akuisisi ini merupakan transaksi usaha patungan. Aset tambang Kestrel adalah ekspansi strategis portofolio batu bara metalurgi, grup Adaro. Ini akan memperkuat posisi Adaro di pasar batu bara metalurgi, serta mendukung pertumbuhan grup di jangka panjang. Pilar Adaro Capital juga didukung oleh beberapa anak perusahaan yang berbasis di luar negeri. Contohnya adalah Arindo Holdings Ltd, Adaro Capital Ltd, dan Vindor Investments Ltd. Adaro Foundation. Adaro Foundation adalah pilar nirlaba grup Adaro. Yayasan Adaro Bangun Negeri adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada bulan April tahun 2009. Yayasan ini menjalankan serangkaian program pengembangan untuk menciptakan masyarakat mandiri. Jadi, Adaro juga tidak melupakan stakeholder utamanya. Melalui Adaro Foundation ini, maka tanggung jawab emiten mencapai keseimbangan people, profit, planet akan terus diupayakan. Inilah model bisnis terintegrasi Adaro Group yang merupakan ringkasan dari struktur korporasi Adaro Energi Tbk. Mari kita berkenalan dengan para pengurus Adaro Energi Tbk. Apakah ada yang nama atau wajahnya familiar di benak Anda? Inilah pemegang saham Adaro Energi Tbk. Per akhir September tahun 2020, PT Adaro Strategic Investments menjadi pemegang saham mayoritas. Berikut adalah prospek dan strategi Adaro sesuai dengan panduan manajemen. Vietnam menjadi pendorong utama permintaan batubara untuk pasar pelayaran laut atau seaborne. Melemahnya permintaan batubara global mendorong Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar untuk menurunkan produksinya. Prospek fundamental jangka panjang batubara termal tetap kuat, didukung oleh rencana elektrifikasi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Harga dan keseimbangan pasar batubara global masih terus dipengaruhi oleh kebijakan domestik Cina. Potensi batubara metalurgi atau batubara kokas masih menjanjikan. Saat ini permintaan baja memang sedang menurun karena pengaruh pandemik. Namun kedepannya, Cina dan India akan menjadi pendorong permintaan batubara jenis ini untuk dekade berikutnya. Adaro akan mengoptimalkan aset pertambangan batubara kokas ini, yang berada di Kalimantan dan Australia. Berikut adalah tinjauan operasi pertambangan batubara emiten. Integrasi model bisnis dari pilar servis, logistik, dan power untuk mendukung pilar mining, menjadi kunci Adaro untuk meningkatkan efisiensi biaya di setiap bagian dari rantai pasokan batubara tersebut. Mengurangi cycle time, menurunkan konsumsi energi, meningkatkan operational excellence, dan efisiensi belanja modal adalah beberapa ukuran aktivitas operasional. Mulai tahun 2020 ini, aset konsesi batubara kokas yang berada di Kalimantan Tengah sudah mulai fase produksi. Adaro Group mulai menjual hard coking coal mulai akhir kuartal 2 2020 ini. Jadi, Adaro Group mulai menerapkan strategi diversifikasi produk batubara. Manajemen percaya bahwa masa depan hard coking coal sangat baik. Hard coking coal ini tidak banyak di dunia, alias cukup langka. Hanya ada di Indonesia, Australia, Mongolia, dan beberapa tempat lain. Tidak seperti thermal coal yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Berkaitan dengan kontrak kerja penambangan, PKP 2B Adaro akan berakhir Oktober 2022. Berdasarkan keterangan pihak manajemen, Adaro sedang menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan perpanjangan PKP 2B. Di dalam UU Minerba yang baru, perpanjangan PKP 2B dapat diajukan paling cepat 5 tahun, dan paling lambat 1 tahun sebelum PKP 2B tersebut berakhir. Jadi, paling lambat Oktober 2021, Adaro harus sudah mengajukan perpanjangan PKP 2B. Sehingga dapat memastikan, dan menjamin, kesinambungan bisnis inti grup Adaro. Kita telah menelaah profil bisnis Adaro Energi Tbk. Video yang saya sajikan ini, merupakan analisis fundamental kualitatif untuk emiten, dengan kode ticker ADRO. Pada video berikutnya, saya akan mereview laporan keuangan Adaro Energi beserta analisis kuantitatifnya. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.